Assalamualaikum Pak Armin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih, kita habis salat subuh sehat walafiat. Pak Armin, saya tertarik kemarin kita sedang mendengar tausiah dari Ustadz Abdul Majid. Saya melihat kok Pak Armin ini berkaca-kaca, berpesmili. Ada apa tuh Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya betul Pak. Itu saya dengar tausiahnya itu sangat terharu, masuk di dalam hati kecil saya Pak. Dengan cerita ya saya nilai diri saya itu saya bayangkan, oh berarti Allah itu masih sayang sama saya. Dengan umur 60 itu saya masih diberi umur panjang, pendengaran bagus, penglihatan bagus, dan saya bisa ngaji. Itu yang membuat saya terharu ya. Gitu. Oke. Jadi poinnya itu usia dan berkesempatan ngaji. Iya betul. Oke. Nah kalau cerita ngaji nih Pak Armin tadi cerita usia 60. Kok sampai sesuatu yang mengharukan perkara ngaji ini, kenapa? Ya itu dengan mungkin Allah ngasih saya kesempatan, masih diberi umur panjang tuh, mungkin saya pikir saya disuruh belajar ngaji itu. Belajar ngaji itu dari kecil saya nggak pernah tahu itu. Ya mungkin dari lingkungan, dari kebandelan saya itu yang nggak ada. Baru ya saya kira itu cuma keberuntungan saya, hidup ini cuma keberuntungan untuk saya gitu. Makanya dengan umur yang sudah kepala 6 lebih ini saya gunakan betul-betul untuk beribadah ya. Di Masjid An-Nur ini baru ngerti saya beribadah itu gimana gitu. Dulunya sih saya takut sekali ke masjid, itu aja takut saya. Jadi kalau ke masjid itu cuma taraweh sama Jumatan aja. Untuk 5 waktu itu enggak pernah sama sekali. Oh, jadi dari kecil nggak mengenal ngaji, bahkan sekian lama ke masjid pun takut ya, kecuali setahun sekali tarawih ya. Iya. Jadi mulai ngaji ini kapan Pak? Seusia berapa baru mulai ngaji? Ya mulai usia 66 ini ya. Mulai 66. ya, bulan Desember tahun 2002 itu. Oh, Desember 2022. Jadi belum setahun ya. Belum. Ya, maksudnya ngaji ini apa Pak? Ngaji wis pinter baca Quran atau bagaimana? Ya dari nol. Dari nol. Dari nol sekali, enggak ngerti sama sekali. Jadi belum mengenal yang namanya abatasa itu. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Umur 66 tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Terus sekarang setelah ini berapa ya? 10 bulan ya? Gimana perkembangannya Pak? Sudah bisa baca Al-Quran? Sudah, alhamdulillah saya sudah bisa. Cepat sekali ya. Alhamdulillah. Jadi baru mengenal ngaji ya di Masjid An-Nur ini ya. Betul sekali. Di Masjid An-Nur mengenal ngaji. Gimana ceritanya awal akhirnya kok bisa mengenal dan mau ngaji nih Pak? Ya, aku habis COVID itu kan saya sudah niat dalam hati saya itu saya akan ke masjidnya. Mungkin saya ya terus terang aja, saya itu waktu COVID itu kayaknya itu sudah enggak begitu ngurus kimat hidup apa mati itu. Saya enggak merasa takut sama sekali sama COVID itu. Kemana aja saya gitu. Nanti kalau selesai dalam hati saya, nanti kalau selesai COVID ini saya akan pergi ke masjid gitu. Betul, begitu selesai COVID itu saya ke Masjid An-Nur itu masih sepi sekali yang sholat itu. Gitu, tak berapa orang.
Terus gitu, terus saya ditanyai sama bapak, banyak yang nanya saya, sama Pak Ahmedi sendiri, Pak Usman, Pak Iwo, nanyai bisa ngaji Pak Armen gitu. Saya cuma ketawa, tidak bisa Pak, tidak bisa. Gitu. Terus terakhir itu Pak Damar itu yang nawarin saya, Armen bisa ngaji. Nggak tahu waktu itu kok jawaban saya spontan kan. Jawaban saya spontan, ada yang ngajar Pak. Terus saya gitu, ya Pak saya mau gitu. Terus habis gitu Pak, saya itu dikasih, ya udah nanti besok ketemu saya. Nah, saya kira waktu itu cuma dikasih langsung ketemuan, nggak tahu cuma dikasih tulisan bahasa Indonesia itu. Dia apa buku, saya nggak tahu bukunya itu. Cuma ada tulisan bahasa Indonesia, ada Raja, Mahakaya, Katawama, sama Laba. Itu masih ingat sampai saya itu. Saya suruh ngapalkan itu. Yang ngapal itu, biasanya ketemu, sudah apa Arman? Sudah. Oh iya nanti saya kasih lambang Arabnya. Nah, kayak gitu dikasih lambang Arabnya saya suruh ngapalkan. Ro itu gini lambangnya, K itu gini, apa gini. Akhirnya sudah apa ketemuan. Nah, waktu ketemuan itu saya dedek gitu, dedeknya apa ya malu gitu. Pak bikin ketemuan di masjid itu belum ada yang ngaji sama sekali gitu. Nggak tahunya Pak Dharma tuh ngomong nanti di rumahnya Pak Armen aja. Sungguh tuh Pak? Iya sungguh gitu. Akhirnya ketemuan di situ Pak Dharma bawa buku itu Arbaqo itu Pak. Al-Barqi. Al-Barqi itu. Saya buka nggak tanya di situ aja. Tapi ya ketemuannya itu waktunya nggak pendek, panjang waktunya, panjang. Kan 1 jam 2 jam tapi nggak rutin. Kadang seminggu sekali, kadang 2 bulan sekali gitu. Nah, lama-lama saya itu ya sungkan sendiri dengan waktunya Pak Dharma itu. Saya ngomong sama Pak Dharma, Pak nanti saya tak belajar di mana di Hanur aja Pak. Saya lihat di Hanur itu banyak yang mau ngajarin. Saya ngubungi Pak Kenang ternyata ya enggak apa-apa Pak. Akhirnya itu bergabung sama Pak Kenang. Bari itu Pak, saya istilahnya istiqomah rutin 4 bulan itu. Belum selesai sampai khatam saya sudah dilepas. Pak Kenang dapat murid baru lagi, Pak Dodi RC 18 itu. Nah dari itu saya ikut gabung yang sudah pandai-pandai ngaji itu. Saya akan banyak itu. Satu ayat terus saya perhatikan, bacanya gini. Ya, itu berkembangnya dari situ saya bisa gitu waktu itu. Nah dengan cerita saya ini mungkin ada teman-teman yang belum bisa ngaji maupun masih terbata-bata atau gadul-gadul. Mari kita sama-sama belajar ngaji. Saya yakin kalau ada kemauan pasti Allah memberi kemudahan. Amin. Itu aja Pak yang saya bisa ceritakan dari Pak pengalaman Armen. saya. Jadi akhirnya belajar di Anur 4 bulan malah bisa gabung dengan teman-teman yang sudah tadarusan ya. Iya, Pak. Alhamdulillah cepat sekali Pak Armen. Pak Armen, ke Masjid Anur ini tentu ada beberapa hal yang menjadi tanda-tanya bagi orang yang mungkin baru belajar ya. Pertama mungkin malu ya, malu ini apakah memang akan dipermalukan orang atau bagaimana, atau karena dirinya sendiri saja? Kalau saya nilai itu dari dirinya sendiri ya, gitu loh. Jadi tidak mungkin dia akan dipermalukan orang. Tidak mungkin itu. Malah kelihatannya teman-teman lain kan akan senang ya. Senang ada orang mau belajar ngaji. Ya. Nah terus mungkin ada kaitan Pak Armen, kok mungkin bayar mahal atau gimana? Gratis, tidak ada yang mahal. Alhamdulillah, enggak. Nah berikutnya khawatir kok gurune kereng apa gurune gampang ngilokno atau gimana? Ya memang
dari guru-guru jamaah Nur yang ngajar ngaji itu memang karakternya kan berbeda ya. Tapi sungguhnya yang saya nilai itu memang bagus itu Pak. Memang kan ada yang suaranya agak keras kalau ngajari, kadang pelan gitu. Ya kan tiap orang itu kan tidak sama karakternya. Ya kita sih sebagai jamaahnya atau siswanya ya harus nggak boleh marah lah. Itu kalau itu harus kita nurut itu yang penting. Pak Armen sebenarnya tadi ya bukan perkara gurunya gak sabar atau marah, tapi mungkin intonasi suara saja beda-beda ya. Betul, suara mungkin. Ada suara keras, suara yang pelan itu. Oke, Pak Armen. Ini luar biasa Pak Armen nih. Waktunya pendek bisa betul-betul dari nol putul ya. Atau nol putul meningkat gradul. Nah, sekarang sudah bisa menikmati indahnya ibadah sholat itu dengan bisa baca bacaan sendiri. Alhamdulillah. Pesan terakhir Pak Armen untuk siapapun mungkin yang belum bisa baca Al-Quran atau ingin melancarkan terkait dengan program di An-Nur ini, tentu akan melayani siapapun, dan bahasanya program An-Nur ini adalah dari jamaah untuk jamaah bersama jamaah. Monggo pesan apa Pak Armen? Ya pesan saya itu marilah kalau memang betul-betul belum bisa ngaji, nggak tahu jamaahnya Nur, mungkin tetangganya atau temannya yang bukan di wilayah RW 6 ini, mari kita ajak gitu. Jadi kita ngomongnya Islam, tapi kadang mohon maaf kadang nanti ngaji ndak bisa gitu loh Pak. Jadi mari kita belajar ngaji, kita bisa ngaji, jadi kita bisa ngelengkapi lah keislaman kita gitu loh Pak. Jadi nggak Islam aja. Nah, itu aja Pak. Oke, makasih Pak Armen. Sehat selalu, insyaallah tambah lancar bacaan Qurannya nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.